warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Prima Endang Susilawati selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Saya Cynthia Bunga Lestari dengan NPM 214102051 dari Gizi B Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai anemia defisiensi zat besi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi atau ADB merupakan suatu penyakit yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi untuk eritropoiesis karena cadangan besi yang kosong atau depleted iron store. Oleh karena itu, konsentrasi hemoglobin dalam darah berkurang karena terganggunya pembentukan sel darah merah akibat kurangnya kadar zat besi dalam darah. Anemia defisiensi besi dapat ditandai dengan anemia hipokromik mikrositer, besi serum yang menurun, TIBC yang meningkat, dan saturasi transferin dari hasil laboratorium. Selanjutnya, diagnosis anemia zat gizi ditentukan yaitu dengan tes screening dengan cara mengukur kadar Hb, hematokrit atau HT, volume sel darah merah atau NCV, konsentrasi Hb dalam sel darah merah atau MCH dengan batasan terendah yaitu 95% acuan. Seseorang dapat dikatakan anemia apabila kadar Hb-nya kurang dari batas normal. Batas normal kadar Hb menurut WHO pada anak-anak pada usia 6 hingga 59 bulan yaitu 11 gram per desiliter, untuk anak-anak 5-11 tahun yaitu 11,5 gram desiliter, untuk anak 12 hingga 14 tahun yaitu 12 gram per desiliter. Sedangkan untuk wanita lebih dari 15 tahun yaitu 12 gram per desiliter, wanita hamil yaitu 11 gram per desiliter, dan untuk laki-laki yang lebih dari 15 tahun adalah 13 gram per desiliter. Selanjutnya yaitu penyebab anemia defisiensi besi atau ADM. ADM sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama ada kehilangan besi sebagai akibat pendarahan menahun. Biasanya berasal dari yang pertama saluran cerna, yaitu akibat dari tukak pektik, pemakaian salisilat atau NSAID, kanker lambung, kanker colon, divertikulosis, hemoroid, dan infeksi cacing tambang. Selain itu ada dari saluran genitalia perempuan yaitu seperti menorrhagia atau metrorrhagia. Ada juga dari saluran kemih yaitu hematuria, dan saluran napas yaitu hemoptye. Selanjutnya yaitu faktor nutrisi. Faktor nutrisi ini dapat diakibatkan dari kurangnya jumlah zat besi total dalam makanan atau kualitas besi, atau bisa disebut juga bioavailabilitas besi yang tidak baik. Kemudian makanan yang banyak serat namun rendah vitamin C dan rendah daging. Selanjutnya yaitu kebutuhan besi yang meningkat, yaitu kebutuhan yang seperti pada prematuritas anak dalam masa pertumbuhan dan juga kebutuhan pada ibu hamil. Dan yang terakhir yaitu gangguan absorpsi besi seperti gastrektomi, tropical flu, dan kolitis kronik. Selanjutnya yaitu gejala umum anemia. Gejala umum anemia bisa disebut juga dengan sindrom anemia atau anemic syndrome. Dijumpai pada anemia defisiensi besi apabila kadar hemoglobin kurang dari 7-8 gram per desiliter. Gejala ini yaitu berupa badan lemah, lesu, cepat lelah, mata berkunang-kunang, serta telinga yang berdenging. Anemia juga bersifat simptomatik. Jika hemoglobin kurang dari 7 gram per desiliter, maka gejala-gejala dan tanda-tanda anemia akan jelas. Pada pemeriksaan fisik, dijumpai pasien yang cukup pucat, terutama pada konjungtiva dan jaringan di bawah kuku. Selanjutnya yaitu gejala khas dari anemia defisiensi besi. Gejala yang khas dijumpai pada defisiensi besi ini tidak dapat dijumpai pada anemia jenis lain, yaitu yang pertama ada koilonychia atau seperti kuku sendok atau spoon nail, kuku menjadi rapuh, bergaris-garis vertikal, dan kuku menjadi lebih cekung sehingga mirip sendok.
Lalu yang kedua ada atrofi papil lidah, yaitu permukaan lidah yang menjadi licin dan mengkilap karena papil lidahnya menghilang. Lalu yang ketiga ada stomatitis angularis atau sialosis, yaitu keadaan adanya peradangan pada sudut mulut sehingga tampak seperti bercak berwarna pucat keputihan. Dan yang terakhir yaitu disphagia. Disphagia ini yaitu nyeri menelan karena kerusakan epitel pada hipoparing. Materi selanjutnya yaitu efek dari anemia defisiensi besi. Yang pertama bagi bayi dan anak-anak usia 0 hingga 9 tahun. Yaitu yang pertama adanya gangguan perkembangan motorik dan koordinasi. Yang kedua yaitu gangguan perkembangan dan kemampuan dari sang anak tersebut. Dan yang ketiga yaitu gangguan pada psikologis dan perilaku sang anak. Yang kedua yaitu bagi remaja 10 hingga 19 tahun, yaitu adanya gangguan kemampuan belajar. Lalu kedua ada penurunan kemampuan bekerja dan aktivitas fisik. Dan yang terakhir yaitu dampak negatif terhadap sistem pertahanan tubuh dalam melawan penyakit infeksi. Dan bagi orang dewasa, pria maupun wanita, yang pertama ada penurunan kerja fisik dan pendapatan. Yang kedua penurunan daya terhadap keletihan. Dan ada juga untuk wanita hamil, yaitu dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada ibu. Lalu ada peningkatan angka kesakitan dan kematian pada janin. Dan yang terakhir adalah peningkatan risiko janin dengan berat badan lahir yang rendah. Sungguh tidak baik, bukan? Next yaitu pencegahan dan penanggulangan anemia defisiensi besi. Yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama meningkatkan konsumsi zat besi. Meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan yaitu dapat dengan mengonsumsi pangan hewani dalam jumlah yang cukup. Namun karena harganya cukup tinggi sehingga masyarakat sulit menjangkaunya, untuk itu diperlukan alternatif lain untuk mencegah anemia gizi besi ini, yaitu dengan cara memakan beraneka ragam makanan yang memiliki zat gizi saling melengkapi termasuk vitamin yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi tersebut, yaitu biasanya dengan vitamin C. Peningkatan konsumsi vitamin C sebanyak 25, 50, 100, dan 250 mg dapat meningkatkan penyerapan zat besi sebesar 2, 3, 4, dan 5. Lalu ada buah-buahan dan sayuran merupakan sumber vitamin C. Namun dalam proses pemasakan 50 hingga 80% vitamin C akan rusak karena adanya pemanasan tersebut. Lalu ada dan yang terakhir yaitu mengurangi konsumsi makanan yang bisa menghambat penyerapan dari zat besi, yaitu seperti fitat, fosfat, dan tanin. Lalu yang kedua ada suplementasi zat besi. Pemberian suplemen besi dapat menguntungkan karena dapat memperbaiki status hemoglobin, yaitu dengan HEME. Lalu ada mengubah kebiasaan pola makan, yaitu dengan cara menambahkan konsumsi pangan yang dapat memudahkan absorpsi besi seperti menambahkan vitamin C tersebut. Dan yang terakhir yaitu penurunan kehilangan besi dengan cara pemberantasan cacing. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi anemia adalah dengan mengonsumsi tablet tambah darah. Telah terbukti dari berbagai penelitian bahwa suplementasi zat besi dapat meningkatkan kadar Materi selanjutnya yaitu pengobatan anemia defisiensi besi, yaitu dapat dilakukan dengan cara pemberian terapi. Terapi terhadap anemia defisiensi besi ini dapat berupa yang pertama yaitu terapi kausal. Terapi ini tergantung dari penyebab, misalnya pengobatan cacing tambang atau pengobatan hemoroid, atau juga bisa pengobatan menorragia. Terapi kausal ini harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka anemia akan kambuh kembali. Lalu yang kedua ada pemberian preparat besi untuk menggantikan kekurangan besi dalam tubuh atau iron replacement therapy, yaitu dengan cara terapi besi per oral. Terapi besi per oral adalah obat pilihan pertama yang efektif, murah, dan aman. Preparat yang tersedia yaitu seperti ferrosus sulfat atau sulfas venosus.
Dosisnya anjurannya itu 3 kali 200 mg. Setiap 200 mg venosus mengandung 66 mg besi elemental. Pemberian sulfas venosus ini mengakibatkan absorpsi besi 50 mg per hari, sehingga dapat meningkatkan eritropoiesis 2 hingga 3 kali normal. Preparat yang lain yaitu ferrosus gluconat, ferrosus fumarat, ferrosus laktat, dan ferrosus succinat. Sediaan ini harganya lebih mahal, tetapi efektivitasnya dan efek sampingnya hampir sama dengan sulfas venosus. Lalu yang kedua yaitu dengan terapi besi parental. Terapi ini sangat efektif, tetapi efek sampingnya lebih berbahaya dan lebih mahal. Indikasinya yaitu intoleransi terhadap pemberian oral, kemudian kepatuhan terhadap berobatnya rendah, dan gangguan pencernaan seperti kolitis ulceratif yang dapat kambuh jika diberikan besi, serta penyerapan besi terganggu seperti misalnya pada gastrektomi. Pengobatan lainnya yaitu dapat dengan transfusi darah. Transfusi darah ini jarang diperlukan untuk anemia pada defisiensi besi, namun dapat juga dilakukan karena adanya penyakit jantung anemi dengan ancaman payah jantung, lalu anemia yang sangat simptomatik seperti anemia dengan gejala pusing yang sangat menyolok. Diet untuk ADM sendiri yaitu diet anemia yang penting dalam produksi hemoglobin dan sel darah merah. Diet anemia ini mencakup makanan yang kaya akan zat besi yang seimbang seperti sayuran hijau, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Diet ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau meningkatkan asupan makanan zat besi yang kurang. Diet kayak zat besi, vitamin B, dan vitamin C direkomendasikan untuk pasien penderita anemia. Ada 2 jenis zat besi dalam makanan, yaitu zat besi heme dan zat besi non-heme. Zat besi heme ditemukan dalam daging, unggas, dan makanan laut, sedangkan zat besi non-heme ditemukan dalam makanan nabati seperti makanan yang diperkaya dengan zat besi. Tubuh dapat menyerap kedua jenis zat besi tersebut, tetapi zat besi heme lebih mudah diserap. Makanan yang dianjurkan diantaranya yaitu ada sayuran hijau. Sayuran hijau yang memiliki warna gelap biasanya mengandung banyak zat besi non-heme. Beberapa sayuran hijau merupakan sumber zat besi dan vitamin C, sehingga baik untuk dikonsumsi bagi penderita anemia defisiensi besi. Lalu ada daging merah. Semua jenis daging mengandung zat besi, yaitu seperti daging merah, domba, dan rusa merupakan sumber terbaik dibandingkan dengan daging unggas. Lalu ada hati. Hati ini merupakan jeroan yang sumber zat besinya tinggi. Lalu ada seafood. Beberapa makanan laut menyediakan zat besi heme. Jenis pangan yang dianjurkan diantaranya ada hati, kangkung, kubis, sawi, paprika merah, tiram, kerang, kepiting, ayam, udang, ikan, tempe, daging merah, telur, jamur, dan kacang-kacangan. Jenis pangan lainnya yang dianjurkan yaitu makanan yang mengandung vitamin C. Vitamin C ini merupakan unsur yang dapat mendorong penyerapan zat besi. Hal tersebut dikatakan menurut Melissa Dewi dan Niketut pada tahun 2012. Contoh makanan yang mengandung vitamin C yaitu ada jeruk, brokoli, tomat, stroberi, dan lain-lain. Peningkatan konsumsi vitamin C sebanyak 25, 50, 100, dan 250 gram dapat meningkatkan penyerapan zat besi sebesar 2, 3, hingga 5 kali. Buah-buah segar dan sayur merupakan sumber vitamin C, namun dalam proses pemasakan 50 hingga 80% vitamin akan rusak. Jenis pangan yang tidak dianjurkan diantaranya susu. Susu merupakan bahan makanan yang mengandung kalsium, sedangkan teh sendiri mengandung tanin. Kedua unsur tersebut, kalsium dan tanin, dapat menghambat proses absorpsi besi pada tubuh. Selain itu, makanan yang mengandung fitat dan gluten seperti gandum hitam, kacang almond, beras merah, dan yang lainnya memiliki fitat. Fitat tersebut
memiliki sifat menghambat pada penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga tidak cocok atau dilarang untuk dimakan pada penderita anemia defisiensi besi. Berikut ada contoh menu makanan dalam sehari bagi penderita anemia defisiensi besi. Yang pertama, untuk sarapan sendiri ada 3 iris roti coklat, 1 cangkir susu, dan pisang kocok, 4 almond, serta 3 kacang mete. Untuk waktu istirahat yaitu 1 jeruk dan 1 cangkir anggur. Untuk makan siang bisa dengan nasi parboiled dan ikan atau telur kari. Untuk sore yaitu 1 cangkir teh hijau dan nasi panggang parut kelapa sebanyak 1/3 cangkir. Dan terakhir untuk makan malam yaitu setengah sayur atau kari ikan dan 1/3 pit goreng. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai anemia defisiensi besi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.